Salam Desa Membangun. Sobat Desa, berjumpa kembali dalam channel Orang Desa Belajar, channel yang akan membahas tentang akuntabilitas keuangan desa. Bagi sobat desa yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe dan jangan lupa tekan tombol lonceng untuk mendapat update video dari kami. Dalam video sebelumnya telah kami sampaikan apa saja update yang ada pada Siskudas versi 203. Pada video kali ini akan disampaikan apa saja yang harus dipersiapkan oleh admin Siskudas tingkat kabupaten dan menu-menu apa saja yang ada pada parameter dan tools. Nah, sebelum admin Siskudas tingkat kabupaten membagikan database Siskudas akses ataupun menyiapkan database SQL untuk dapat diakses oleh seluruh desa yang online, pertama-tama yang harus disiapkan adalah menambah user desa. Menunya ada di menu file pengaturan user ID. Nah, di sini ditambahkan user desa karena ini menggunakan database pemerintah Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah, maka yang ditambah adalah user desanya. Yang pertama Desa Silurah, Kecamatan Wonotunggal. Kita tambahkan Desa Silurah, passwordnya kita isikan 999, nama lengkap Desa Silurah, kita copy pastekan saja pada kolom keterangan. Levelnya untuk desa adalah operator. Lalu kita klik simpan, maka sudah tertambahlah user desa Silurah. Selanjutnya perlu diatur user desa agar desa Silurah ini tidak bisa mengakses pemerintah desa yang lain, terutama untuk Siskudas yang online. Caranya adalah disorot dulu desa Silurahnya sehingga berwarna biru, lalu diklik user desa, lalu ditambah, lalu dipilih kecamatannya dan desanya, lalu disimpan. Nah, begitu seterusnya hingga seluruh user desa ditambahkan. Selain user desa, dapat juga ditambahkan user kecamatan agar admin Siskudas di tingkat kecamatan dapat memantau progres entrian yang dilakukan oleh operator di tingkat desa. Nah, kita tambahkan Kecamatan Wonotunggal. Kita angkat saja passwordnya 888. Kita copy pastekan saja ke kolom keterangan. Nah, untuk user kecamatan levelnya adalah supervisor. Kita simpan. Nah, setelah ditambah jangan lupa kita klik sehingga berwarna biru, lalu kita klik user desa. Nah, karena Kecamatan Wonotunggal ini levelnya adalah supervisor, maka dapat mengakses ke beberapa desa. Yang pertama ditambahkan adalah kita pilih kecamatannya dan kita pilih desa pertama, lalu kita simpan, lalu bisa kita tambah lagi. Nah, untuk desa yang kedua tentu di kecamatan yang sama. Kita tambah lagi. Nah, begini seterusnya sehingga seluruh desa di wilayahnya dapat dipantau oleh user Kecamatan Wonotunggal. Nah, setelah kita tambahkan user, baik user desa maupun user kecamatan, perlu diatur
otoritasnya. Apa saja menu yang dapat diakses oleh user desa dan user kecamatan tersebut. Mengaturnya ada di menu pengaturan menu. Pertama kita pilih usernya dulu. Nah, di sini ada user desa Silurah. Nah, ini masih kosong, artinya user desa Silurah belum dapat mengakses menu apapun. Nah, kita tambahkan untuk user desa dapat mengakses rekening bank desa agar masing-masing desa dapat menambahkan atau mengedit rekening bank desa masing-masing. Dan kita beri otoritas untuk referensi peraturan desa agar masing-masing desa dapat merubah sendiri referensi peraturan untuk membantu cetak perdes dan perkades. Untuk menu penganggaran, ini kurang lebih untuk desa dapat diberi akses seluruhnya. Nah, begitupun untuk perencanaan, untuk penata usahaan juga dapat diberikan akses seluruhnya. Untuk pelaporan, tentu desa tidak dapat mengakses laporan konsolidasian karena ini hanya dapat diakses oleh admin di tingkat kabupaten. Untuk pembukuan juga dapat diberikan akses untuk seluruhnya. Untuk tools, dapat diberikan akses untuk penggabungan data. Nah, satu lagi yang dapat kita diskusikan adalah menu posting anggaran desa. Sesuai yang disampaikan oleh narasumber dari Kemendagri dan BPKP pada acara launching Siskudes versi 203, posting APBDes sebaiknya hanya dapat diakses oleh admin tingkat kabupaten. Saya pribadi tidak terlalu mengerti alasan dari statement tersebut. Mungkin pernah ada pengalaman yang tidak mengenakan, di mana mungkin operator tingkat desa kurang begitu memahami sehingga berkali-kali posting sehingga data tidak dalam Siskudes tidak dapat valid atau seperti apa, sehingga kebijakannya adalah posting APBDes ada di tingkat kabupaten. Mungkin ini untuk prinsip kehati-hatian. Namun kalau kita kembalikan lagi pada aturan yang ada, bahwa yang mengesahkan APBDes adalah desa, sehingga posting data APBDes ini dapat juga diberikan akses ke seluruh desa. Atau jika nantinya pemerintah kabupaten memberikan akses kepada user kecamatan pun perlu dipastikan sebelum user kecamatan atau admin kabupaten memposting APBDes, perlu dipastikan apakah data anggaran di Siskudes ini telah sesuai dengan data APBDes yang tercetak dan ditandatangani. Jadi ini opsional, jika sesuai arahan dari Kemendagri dan BPKP Pusat, maka posting APBDes menjadi kewenangan pemerintah kabupaten atau admin di tingkat kabupaten. Namun jika sesuai dilihat dari aturannya, sebenarnya posting APBDes ini lebih tepat jika diberikan ke masing-masing desa. Namun seperti apapun ini perlakuannya bisa berbeda pada tiap-tiap kabupaten sesuai dengan kondisi yang ada dan kejadian-kejadian yang pernah terjadi. Nah, setelah kita berikan menu apa saja yang dapat diakses oleh pemerintah desa Silurah, maka kita tekan tombol otoritas menu. Mau menyimpan konfigurasi user Silurah, kita klik yes. Pengaturan user menu telah dilakukan. Nah, selanjutnya untuk user kecamatan,
kita dapat refresh. Untuk user kecamatan tentu tidak dapat mengakses rekening desa dan referensi peraturan desa. Begitupun dengan data entry ini, kecamatan tidak dapat mengakses semuanya. Begitupun dengan ketatausahaan. Nah, begitupun dengan pembukuan. User kecamatan hanya diberikan akses untuk pelaporan saja, sehingga hanya dapat mencetak laporan saja. Jadi, dapat juga diberikan akses untuk laporan konsolidasian, sehingga dapat memantau realisasi input data Siskudes di kecamatannya. Nah, kalau sudah user kecamatan dapat kita berikan otoritas menu dengan cara yang sama. Nah, setelah diatur user ID dan otoritasnya, nah maka akan kita bahas menu-menu apa saja yang ada pada menu parameter dan tools. Yang pertama, menu parameter ada submenu data umum Pemda. Ini berisi data umum Pemda di mana nama pemerintah kabupatennya sudah terisi, hanya perlu mengupdate informasi-informasi yang lain. Begitupun dengan submenu kecamatan dan desa, sudah berisi data kecamatan dan desa yang ada. Submenu referensi kegiatan berisi bidang, subbidang, dan kegiatan yang ada. Nah, tentu dapat ditambahkan kegiatan baru atas usulan desa dan atas persetujuan dari admin kabupaten. Namun jumlah kegiatan baru yang ditambahkan dibatasi hanya untuk kode 90 ke atas. Jadi kita coba contohkan. Jangan lupa kodenya sesuai dengan contoh yang ada di atasnya. Bidang 01, subbidang 01, kegiatan 91. Contoh kegiatan baru. Kita klik simpan. Nah, urutannya tidak akan urut karena setelah 99 baru 91, tapi kegiatan ini sudah dapat digunakan oleh desa untuk menyusun RAPBDes-nya. Submenu selanjutnya adalah submenu referensi sumber dana, di mana ini terdiri dari sumber dana pendapatan asli desa, alokasi dana desa, penerimaan bagi hasil pajak retribusi daerah, penerimaan bantuan keuangan kabupaten kota, penerimaan bantuan keuangan provinsi, swadaya masyarakat, dan pendapatan lain-lain. Tentu seluruh sumber dana yang saat ini ada sudah tercantum, namun tidak menutup kemungkinan jika seiring berjalannya waktu ada tambahan sumber dana bisa dapat juga ditambahkan. Submenu selanjutnya adalah rekening APBDes. Nah, ini adalah bagan akun standar yang digunakan dalam aplikasi Siskudes. Nomor 1 terdiri dari aset, nomor 2 kewajiban, nomor 3 ekuitas, nomor 4 pendapatan terdiri dari pendapatan asli desa, pendapatan transfer, pendapatan lain-lain, nomor 5 belanja terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, belanja tidak terduga. Tentu dapat juga ditambahkan jenis belanjanya atau rincian belanjanya dengan kode 90 ke atas. Kita coba contohkan, tentu dengan mengikuti kode yang di atasnya ya. 52591 belanja baru contohnya. Tentu penambahan ini atas usul desa dan atas persetujuan dari admin Siskudes tingkat kabupaten.
agar data APBDes dan realisasi belanjanya dapat dikompilasi pada tingkat pemerintah kabupaten. Submenu selanjutnya adalah standar satuan harga. Ini disediakan standar satuan harga untuk keperluan penyusunan APBDes. Ini bisa ditambahkan, ini bersifat opsional ya, karena dapat digunakan atau tidak. Tentu sesuai dengan standar harga dan biaya yang ditetapkan pada pemerintah kabupaten masing-masing. Submenu selanjutnya adalah output kegiatan dana desa. Nah, ini menu yang disediakan untuk mempermudah desa dalam melaporkan OMSPAN, di mana untuk kegiatan yang didanai dari sumber dana desa dapat dipermudah laporan OMSPAN-nya dengan mengisikan output dana desa. Nah, tapi dari database yang diterima oleh Pemda ada beberapa hal yang perlu diperbaiki, contohnya pada bidang pelaksanaan pembangunan desa. Nah, ini kegiatan pengembangan pariwisata tingkat desa. Ini output kegiatannya pemeliharaan sarana dan prasarana energi alternatif tingkat desa satuan Watt. Ini salah satu contoh saja output dana desa yang perlu diedit atau diperbaiki sehingga mempermudah desa nantinya. Submenu selanjutnya yang ada adalah referensi peraturan. Nah, ini referensi peraturan yang dibutuhkan oleh desa untuk mencetak perdes dan perkades yang dicetak dari aplikasi Siskudes. Ini yang P1 adalah perdes APBDes. Ini adalah aturan menimbangnya. Ini adalah aturan mengingatnya. Dan ini dapat diedit oleh user desa. Yang P2 adalah penjabaran APBDes, ini aturan menimbangnya dan aturan mengingatnya. P3 adalah perdes perubahan, nah ini aturan menimbangnya dan aturan mengingatnya. Yang P4 adalah penjabaran perubahan APBDes, ini adalah aturan menimbang dan mengingatnya. Dan P5 adalah pertanggungjawaban APBDes, ini aturan menimbang dan mengingatnya. Ini semua dapat ditambah, dikurang, dan diedit oleh user desa untuk mempermudah desa mencetak perdes dan perkades dari aplikasi Siskudes. Submenu selanjutnya adalah belanja operasional. Berisi, ini ada catatannya, kegiatan yang masuk dalam kelompok 30% BOP sesuai pasal 100B PP 43 tahun 2014. Submenu selanjutnya adalah mapping korolari aset. Nah, ini menunjukkan mapping korolari sehingga setiap kali belanja modal, contoh ini belanja modal peralatan komputer direalisasikan, maka otomatis aplikasi Siskudes selain menambah realisasi belanja di LRA juga akan menambahkan aset komputer di LKMD atau laporan kekayaan milik desa. Tentu jika admin tingkat kabupaten menambah belanja modal baru harus menambah mapping korolarinya. Menu selanjutnya adalah rekening bank desa. Ini untuk mengisikan rekening desa yang ada.
Selain menu parameter, terdapat juga menu tools. Nah, ini juga biasanya tidak dapat sembarang diakses oleh user desa. Yang pertama terdiri dari setting konfigurasi, yaitu berisi setting nomor-nomor apa saja yang otomatis terbentuk saat diklik tambah. Di sini di setting nomor TBP otomatis, nomor STS otomatis, nomor SPP otomatis, nomor SPJ otomatis, dan semuanya otomatis. Tentu saat ditambah entrian TBP, otomatis nomornya akan bertambah sesuai dengan urutan mengentry. Nah, di sini diatur nomor jurnal tidak otomatis, tapi dapat juga diubah sehingga nomor jurnal juga otomatis. Selain itu, apakah ingin menggunakan fitur SBU? Jika dicontreng, maka desa dapat mengakses menu SBU jika standar harga tadi dan biaya diisi oleh admin tingkat kabupaten. Juga diberikan pilihan apakah dikunci BOP yang lebih dari 30% saat posting, sehingga jika BOP di masing-masing APBDes melebihi 30%, maka tidak dapat diposting. Dapat diberikan pilihan juga SPP Panjar tidak digunakan. Tentu ini saat ini sudah sesuai aturan, terdapat SPP Panjar dan SPP definitif. Selain submenu tersebut, ada juga submenu update database, digunakan jika terdapat update Syskudes versi terbaru yang hanya menyertakan updaternya, bukan menyertakan aplikasi dan database-nya. Selanjutnya ada update XML Pemda. Jika di tahun depan, tahun 2022, tidak terdapat Syskudes rilis baru, hanya diberikan XML Pemda untuk tahun 2022. Selanjutnya ada ekspor parameter dan impor parameter. Tentu ini untuk ekspor impor parameter biasanya digunakan untuk Syskudes yang belum diterapkan secara online alias masih offline, sehingga jika ada perubahan atau penambahan parameter oleh admin di tingkat kabupaten, maka parameter tersebut dapat dieksporkan dan dapat dibagikan ke seluruh user desa untuk diimporkan parameternya. Submenu selanjutnya adalah penggabungan data. Nah, ini submenu yang sangat bermanfaat bagi Pemda yang ingin memulai Syskudes secara online, sehingga ingin menggabungkan seluruh data Syskudes di seluruh desa yang saat ini masih offline berbentuk database Microsoft Access. Cukup dipilih kecamatan dan desanya, lalu dipilih filenya. Nah, selanjutnya tinggal di load dan diproses. Jadi tidak perlu ekspor impor pada seluruh menu perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pembukuan. Selanjutnya adalah ekspor data untuk Omspan. Nah, ini tentu saja digunakan untuk Syskudes yang diterapkan secara online. Akan kita contohkan, akan kita simulasikan pada kesempatan yang akan datang jika kita sudah mengentry anggaran dan realisasi belanjanya. Menu selanjutnya adalah kosongkan data. Nah, ini adalah menu yang penting untuk mengosongkan data, namun juga perlu hati-hati penggunaannya, karena begitu dikosongkan data maka tidak dapat dilakukan undo atau tidak dapat dibatalkan. Jika ingin menghapus, maka pastikan contreng dari bawah. Artinya jika ingin menghapus sampai ke taraf penata usahaan, maka contrenglah dari bawah, saldo awal aset desanya dihapus.
jurnal dan penyesuaiannya dihapus, penata usahaan keuangan desanya baru dihapus. Nah, jangan seperti ini. Kalau seperti ini nanti datanya akan menggantung. Menu selanjutnya backup database, hanya bisa diakses jika databasenya berbentuk Microsoft Access. Nah, jika database menggunakan database SQL, menu ini tidak dapat digunakan. Database yang dibaca bukan Microsoft Access, proses tidak dapat dilanjutkan. Nah, selain itu dapat menu help yang berisi tentang aplikasi dan manual aplikasi. Nah, ini dapat dibaca di folder help dan report. Di folder help. Demikian Sobat Desa, silahkan klik like jika Sobat Desa menyukai video ini dan tulis komentar di kolom komentar untuk memberikan masukan kepada kami dan saran-saran untuk konten video berikutnya. Salam Desa Membangun.